Allah wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat beliau asal semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Ustaz Ya, Pak Imam. Allah. Suruh mengaji. Oh, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi berserta kedua isinya, dan telah menciptakan subuh yang indah pada pagi hari ini untuk kita beribadah dan menuntut ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kepada junjungan alam revolusi mental Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini tentang hal yang paling heboh akhir-akhir ini. Yang paling heboh akhir-akhir ini tentang dunia pesantren yang mendemo Trans 7 TV gara-gara di shootingnya adab-adab di pesantren yang dianggap berlebihan. Jadi kalau di pesantren itu gurunya bersalaman dengan murid-muridnya, di antaranya ada yang murid-muridnya datang itu berlutut, berjalan di atas dengkul untuk ke gurunya. Begitulah hormatnya. Menurut sebagian orang itu berlebihan, tapi menurut budaya Jawa kepada kiai-kiai itu sudah merupakan sudah turun-temurun seperti itu. Sehingga kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, katanya itu berlebihan. Itu yang hangat, yang heboh. Yang kedua, yang heboh itu tentang bacaan Shadaqallahul Azim. Cucu saya, cucu itu anak dari kemenakan saya, bukan cucu kandung, sudah di pesantren. Atuk katanya, tidak ada itu Shadaqallahul Azim itu. Kenapa sudah baca Al-Quran Shadaqallahul Azim? Di mana kamu baca? Di kitab fikih, di hadis? Iya, di kitab fikih, hadis itu tidak ada. Adanya di mana itu Shadaqallahul Azim itu? Adanya itu pada kajian akhlak, adab. Jadi adab kita terhadap Al-Quran, itu ada hadisnya sebenarnya. Orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami memulai baca Al-Quran? Ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kami mengakhiri? Diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Ada, itu aja kok heboh. Mula-mula ayahnya datang kepada saya, suami dari keponakan saya. Pak katanya, tidak ada Shadaqallah itu ya di dalam hadis.
Ada, cuma hadis mana yang dibaca? Itu anak saya dari pesantren. Besok tuh baru datang sang cucu itu tadi. Kelas berapa kamu? Kelas 5. Nah, itu buku-buku watuk yang bahasa Arab bisa baca. Belum bisa tuh, kitab gundul. Itu kelas 5, kelas 6 nanti itu. Saya nih kelas 4 mau baru naik kelas 5. Oh, begitu. Apa yang mau ditanyakan tentang sedekah tuh katanya? Ya, itu adalah kajian akhlak, adab. Jadi berakhlak kita terhadap Al-Quranul Karim. Jangan sudah baca ayat, baca saja begitu. Itu kurang adab. Harus kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Kalau kita baca hadis, kita awali juga dengan bismillah, diakhiri dengan Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Adab membaca hadis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya innamal a'malu binniyat ila akhirih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang menghebohkan juga di kalangan para ustaz. Istilah almarhum, almarhumah. Telah berpulang ke rahmatullah, almarhum, almarhumah. Itu bid'ah tuh katanya. Enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Sebetulnya orangnya kurang membaca. Bacalah kita bagian adab juga itu. Bab apa dia almarhum, almarhumah, bab apa dia di dalam fikih? Mungkin bab itu dia tidak baca. Ini bagaimana? Tersenggol. Oh, dia tersenggol. Ini agak sensitif dia. Tersenggol sebut langsung mati. Itu namanya sensitif, pantang tersinggung, langsung baik. Namanya sensitif. Tapi jemaah kita tidak ada kayak gitu ya. Tersinggung sedikit langsung pergi, nggak ada ya? Enggak. Tapi kalau mic ini ada, tersinggung sedikit langsung mati dia. Terpaksa dimotivasi lagi. Baik, wabillahi rahmat. Istilah almarhum dan almarhumah bolehkah dipakai? Boleh. Siapa yang menerangkan? Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Al-Utsaimin As-Salafi. Orang Salafi yang sering memakai. Tapi kita yang tidak Salafi pun bisa memakai. Sama. Tak semua pula yang Salafi itu beda dengan masyarakat umum. Ada juga yang sama. Tentang pemakaian almarhum, almarhumah ini sama. Di dalam kitab Al-Utsaimin tersinggung lagi dia, Ustaz. Oh, ngemonggok dia. Sensitif, tersinggung langsung pergi. Yang satu nih, ganti yang baru. Yang tak mudah tersinggung ya. Ini tersinggung nggak apa-apa dia. Itu yang dicarinya. Kalau nggak tersinggung nggak enak. Iya memang. Lagi semangatnya. Nih. Jadi Syekh Al-Utsaimin itu di dalam kitabnya mengatakan fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi fulan almarhum. Maka dijawablah pertanyaan-pertanyaan yang sensitif tadi itu oleh Syekh Al-Utsaimin. Fadilah itu, fadilatuhu itu artinya yang terhormat. Jadi Al-Fadil yang terhormat. Saya kalau ke Malaysia, paham? Selalu dikata, oh sudah datang Al-Fadil Ustaz. Sila Ustaz. Cuma kalau di Pahang ini bahasa Melayunya lain dengan bahasa kita. Pakai o ujungnya, ke rumah, ke rumo, ke pasar, ke paso. Miriplah dengan bahasa Selat Panjang kalau di Riau ini. Nah, kita lanjutkan. Fadilatuhu biqaulihi fulanun almarhum. Maka dijawablah oleh Syekh Utsaimin perkataan kepada seseorang. Fulanun almarhum. Kita sebut almarhum karena dia sudah wafat. Umpamanya yang mewakafkan masjid kita ini
almarhum Pak Suhaimi. Almarhum. Boleh atau tidak? Boleh menurut Syekh Utsaimin As-Salafi. La ba'sa biha. La itu artinya tidak, ba'sa mengapa, biha kalau dalam bahasa Arabnya la ba'sa biha, kalau bahasa Minangnya ndak ba'a doh. Tidak mengapa. Kalau bahasa Melayunya tak apalah. Apa pula salahnya tu? Li'anna qaulahum, karena sesungguhnya ucapan mereka itu menyebut almarhum itu intaqala ila rahmah, yang menuju kepada rahmat Allah. Jadi almarhum itu artinya yang mendapat rahmat, menuju kepada rahmat. Jadi almarhum itu berasal dari kata rahmat. Li'anna qaulahum, tidak boleh bacanya li'anna qauluhum. Kenapa? Karena ada anna. Setiap sudah anna, itu kalimat sesudahnya harus berbaris di atas. Maka tidak boleh dibaca qaulihim, tidak boleh baca qauluhum, tapi bacalah qaulahum menurut ilmu nahwu, ya. Jadi kajian kita ini sudah ditingkatkan dari kelas 1 ke kelas 2. Tentang barisnya pun sudah kita mulai pelajari. Kalau kelas 1 kan lurus-lurus saja, sanawiyah, ya. Ini kita masuk tingkat ke kelas 2-nya. Li'anna qaulahum, sesungguhnya ucapan mereka menyebut almarhum itu intakhala ila rahmatillah, itu berharap atau menuju kepada rahmat Allah. Semoga yang meninggal dapat rahmat. Misalnya almarhum Pak Suhaimi mendermakan tanah ini untuk masjid masyarakat umum, itu dia dapat rahmat besar sekali. Saya saja iri secara rohani, ya, terhadap almarhum. Kalaulah saya punya tanah juga sebesar ini, saya mau infakkan juga. Kenapa? Sampai hari kiamat pahalanya mengalir terus menerus. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekatun jariyatin, sedekah jariyah mengalir terus menerus. Nah, mudah-mudahan Pak Suhaimi di alam sana terus menerus mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berniat mendermakan tanahnya masing-masing untuk musalla, untuk surau, siapa yang membangun masjid atau musalla dalam hadis, walaupun hanya sebesar sangkar burung, artinya untuk satu orang. Kalau betul-betul sangkar burung, mana pula muat kita, ya. Ini ungkapan sindiran. Siapa yang membangun masjid atau musalla walaupun sebesar sangkar burung, diciptakan satu istana yang paling megah di dalam surga. Nah, Masya Allah. Nah, kita lanjutkan kata Syekh Utsaimin, fa huwa kadzalika fima yazharu li. Nah, menyebutkan almarhum atau almarhumah itu, yang demikian itu adalah untuk suatu yang perlu dinyatakan. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab annahu mim babil tafaul, dimasukkanlah kajian itu tentang sedekah, tentang almarhum. Kajian-kajian itu terutama tentang almarhum almarhumah ini, istilah itu masuk dalam kajian tafaul namanya. Apa tafaul itu, Ustaz? Tafaul itu harapan. Istilah lain dalam bahasa Arabnya irja. Irja itu penuh harapan. Jadi termasuk salah satu solat kita itu baru khusyuk kalau solat kita itu punya harapan, berharap agar Allah memberikan karunia dan menerima solat kita itu.
Nah, jadi ucapan almarhum, almarhumah itu bab harapan, tafaul, harapan. Nah, diharapkan apa? Diharapkan dia mendapat rahmat. Kalau dia laki-laki disebut almarhum, semoga dia mendapat rahmat. Kalau wanita almarhumah, dengan harapan dia mendapat rahmat. Bab apa nama kajiannya? Bab tafaul. Jadi banyak kadang orang baru salah bab, atau orang-orang yang kuliah di Arab atau kajian di pesantren, mungkin ada buku-buku yang terlewatkan, bab tafaul terlupakan. Bab-bab yang lain sudah matang, lacayi dan katanya, lacayi. Tapi bab tafaul terlupakan. Jadi maka kita tidak boleh sombong. Banyaknya ilmu pengetahuan, sudah profesor, doktor dalam bidang agama, hebat ya. Mungkin bisa dikritik oleh anak sanawiyah yang membaca bab tafaul. Bisa saja sang profesor dah lupa saking rendahnya kaji sanawiyah. Nah, dia yang tinggi aja, yang di bawah mungkin lupa. Karena itu tidak boleh sombong. Jadi kajian almarhum almarhumah itu babnya bab apa? Tafaul, artinya harapan. Laisa min babil khabar. Itu babnya bukanlah kajian bab khabar, bab berita, bukan. Tapi bab apa? Bab harapan. Karena kita kepada Allah itu ada bab khauf, takut kepada Allah. Ada bab irja, harapan kepada Allah. Jadi kita dalam salat itu ada takut kepada Allah, ada kita punya harapan. Kalau tak punya harapan, kita enggak rajin kita beribadah. Rajin beribadah itu karena ada tafaul, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pernyataan ini? Dari kitab Majmu' Fatawa namanya. Majmu' Fatawa war Rasail. Oleh siapa? Yang terhormat, Al-Fadilah, yang terhormat artinya oleh yang terhormat Al-Fadilah Syekh Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin. Saya sangka dulu Utsaimin dengan huruf alif, tapi setelah dicek kitabnya bukan dengan alif tapi dengan ain, Utsaimin. Bukan pula dengan sin, Utsaimin, tidak, dengan tha, Al-Utsaimin. Juz yang berapa? Juz yang ke-17. Halaman berapa? Halaman 452. Di mana dicetaknya? Darul Watan. Cetakan Darul Watan itu di mana? Di Suriah. Su'ila an qaulin fulanun almarhum. Ditanya oranglah kepada seseorang tentang ucapan almarhum au marhumah. Nah, itu dikatakan ta'ammaduhullah birahmah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. La ba'sa biha, indak ba'aba'atudu. La ba'sa bih, tidak mengapa ucapan seperti itu, tidak bid'ah, tidak berdosa. Tapi apa? Itu namanya ucapan harapan, tafaul, harapan. Menurut Utsaimin ya. Li anna qaulahum, karena sesungguh ucapan mereka almarhum, di ucapan almarhum mim babil tafaul warraja, itu dari bab harapan dan keinginan, fid du'a, di dalamnya merupakan doa. Walaupun kita tidak mengangkat tangan sebut almarhum, tapi ucapan itu sudah mengandung doa. Itulah yang heboh akhir ini di kalangan ilmuwan, heboh di kalangan para ustaz. Beda dengan heboh di negara kita.
Heboh negara sekarang itu siapa Gubernur Riau ditangkap KPK. Itu heboh sekarang. Gubernur kita, aduh, provinsi kita ya, Provinsi Riau, beruntun gubernurnya. Ya Allah, mulai dari siapa kemarin itu, mulai dari Subrantas lagi. Mana Subrantas lagi, orang kampung bapak ya. Kampung istri. Iya, Rusli Zainal lagi. Ya Allah, orang Qari. Nah, sekarang terkenal pula orang yang didukung pula Ustaz Samad. Ya Allah, Abdul Wahid ya. Masya Allah. Nah, itulah ujian sangat berat sekali ya, ujian di dunia ini. Masya Allah. Kalau kita tidak mampu menghadapi ujian itu, memang luar biasa. Memang ujian itu Allah tidak memberitahukan kepada kita entah kapan waktunya, entah siang, entah malam. Karena itu selalulah kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejahatan, lindungilah aku ya Allah. Nah, banyak doa-doanya agar kita terhindar demikian. Tapi tak cukup hanya doa, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang yang mau mengingatkan kita. Masya Allah.